Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan ini materi kita adalah silabus dan RPP ya. Nah, di sini saya tayangkan ini adalah penampilan dari silabus SDMI kelas 3 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah mencermati kosakata dalam teks. Ya, pada kesempatan ini yang harus kita cermati adalah kode ini. Kode 3 dan kode 4. Kode 3 ini adalah sebagai pengetahuannya. Sementara kode 4 adalah kode keterampilan. Dan kode ini akan berhubungan di kerangka ya, kata kerja operasional taksonomi Bloom. Nanti kita bahas apa itu kata kerja taksonomi Bloom yang berkaitan dengan silabus dan RPP. Dan materi pelajarannya di sini membaca, menjawab pertanyaan sesuai teks, ciri-ciri makhluk hidup, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, menulis ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatan pembelajarannya mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, berdiskusi, menuliskan ciri-ciri nyamuk dan ikan yang ada pada gambar. Ini adalah silabusnya. Yang di bawah ini matematik ya, karena ini ke-13 konsepnya seperti ini, tapi ada lagi yang konsepnya bukan seperti ini ya, tidak jadi masalah ya. Ini hanya soal format saja, tidak jadi masalah. Yang penting adalah kode ini tidak menyalahi ya, kode 3.4. Kenapa 3.4 bukan 3.1? Karena telah digunakan pada pembelajaran sebelumnya, sehingga ini lanjutan ya. Lanjutan. Ini adalah RPP-nya. Setelah penilaian SDMI kelas 3 semester 1, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, karena ini K13 sedikit lucu juga sih ya sebetulnya. Kita belajar bahasa Indonesia tapi temanya ini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi ya nanti ada apa sama hubungannya dengan bahasa Indonesia ya. Baik, ini poin-poinnya. Untuk A, kompetensi inti ya. Kompetensi inti ini KI1, KI2, KI4 ini sifatnya baku tetap ya, jangan dirubah, biarkan aja ini mah seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah B, kompetensi dasar. Nah, ini bahasa Indonesia. Nah, untuk KD ini di RPP ini tinggal di copy aja. Kita blok semuanya, kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi sama aja. Jadi tidak sulit sebetulnya, yang membuat Bapak Ibu sulit itu apa ya. Kemudian yang KD 4, nah ini keterampilan, ini kita pindahkan ke sini. Nah, selesai satu ya. Nah, kemudian indikator. Nah, indikator ini bebas ya, bebas asalkan acuannya ke sini, ke kompetensi dasar. Ataupun mau copy lagi dari kegiatan pembelajaran ke sini. Ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Apakah mau satu aja nggak apa-apa ya, silahkan. Atau mau dibuat dua ya, dibuat dua indikator, atau mau dibuat tiga misalnya 3.4.3 ya, gitu. Kita copy aja ke sini, nggak jadi masalah ya. Mau dibuat satu, mau dibuat dua atau tiga, nggak jadi masalah gitu. Jadi yang membuat Bapak Ibu kesulitan itu sebetulnya apa gitu, ya? Itu. Padahal udah saya japri, udah saya pindah grup ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut.
Ini kompetensi dasar keterampilan ya, 4.4 menyajikan laporan. Indikatornya, nah ini kok di sini menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup, sementara di sini masih ciri-ciri makhluk hidup, hanya di sini menjelaskan. Nah itu tadi, sebab ini adalah kode keterampilan, harus menyimpulkan atau kita bisa melihat KKO ya, kerangka kerja operasional taksonomi Bloom. Di sini menyimpulkan ini masuk kategori C1, C2, C3 atau C berapa. Nanti kita cek ya di sini. Sebetulnya udah ada ya. Udah ada, saya udah cek ya. Hmm, ya, sepertinya nggak bisa melihat ya. Ini, ya ini kerangka kerja afektif. Nah ini kerangka kerja psikomotorik. Tadi kita menyimpulkan ya, menyimpulkan. Nah di sini bisa kita lihat menirukan, memanipulasi, mengalami ini hanya sebagian ya, hanya sebagian. Nanti kita bisa rubah misalkan untuk 4, untuk kode 4 kita misalkan bisa rubah karena di sini materinya itu ciri-ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan keterampilan. Misalnya kita mau P2. Nah, ini mengidentifikasikan. Kita rubah di sini. Ciri-ciri makhluk hidup. Ini satu boleh, mau bikin dua misalnya boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting kodenya ini harus beracuan di sini. Jadi ini tingkat kesulitannya. Kalau hanya menirukan, saya pikir ini tingkat mudah ya. Memanipulasi ini sedikit sulit, mengalamiah dan artikulasi ini makin sulit juga. Gitu ya. Jadi sah-sah saja untuk penggunaan indikatornya. Nah, ini. Tapi saya mau buat satu aja, jangan banyak-banyak ya. Ini juga dua aja, jangan banyak-banyak. Nah, ini selesai. Selesai. Terus tujuannya, ini tujuannya. Kita kopikan aja ini. Kita kopikan semua indikator ini. Ya, kita kopikan. Kita tambahkan siswa mampu. Nah, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar. Kemudian yang kedua juga sama. Nah, kita kopikan ke sini. Kita kopikan ke sini. Karena ini tujuan pembelajaran siswa mampu berdiskusi. Kemudian yang keempat kita samakan aja di sini. Ya. Kita tambahkan di sini siswa mampu. Nah, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, selesai. Kemudian karakteristik yang diharapkan dari nasional mandiri kota ini biarkan aja. Kegiatan pembelajarannya, guru menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Ini boleh diganti, boleh. Silakan, misalkan jangan banyak-banyak. Guru menyapa siswa, misalnya cukup begitu aja. Atau
ngecek kehadiran ya, bisa dirubah, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, apakah perlu misalnya. Ya kalau memang dianggap perlu ya silakan, kalau dianggap tidak perlu misalkan sudah hari Senin pas jam upacara jadi tidak perlu ya silakan, tinggal dihapus aja ya, disesuaikan dengan kegiatan kita. Sebab RPP ini adalah acuan guru untuk masuk ke kelas itu mau ngapain aja gitu. Nah, di sini kegiatan inti di sini lagu cek cek di dindingnya. Kita tinggal buka aja, sesuaikan dengan materi ya, sesuaikan dengan materi, atau misalnya kita mau copy aja dari sini, dari tujuan misalnya mana nih. Nah, ini misalnya. Nah, misalkan ini. Nah, di sini misalnya. Ini karena kebanyakan ya. Nah, ini karena kegiatan inti kita masukkan di sini. Itu kita ganti di sini misalnya guru. Nah, guru menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kita ganti misalkan siswa berdiskusi, kita ganti. Nah, gini, siswa berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan guru. Terus di sini siswa mampu mengenai. Udah kayak gini aja. Ya, di sini guru menjalani ciri makhluk hidup. Terus penutupnya, ini penutupnya kebanyakan. Penutupnya kebanyakan ya. Kita tambahkan aja misalnya guru memberikan kesimpulan. Terus guru memberikan waktu tanya jawab kepada siswa. Guru membuat dan sebagainya bisa kita tambahkan ya. Baik, itu mungkin sampai di sini aja penutup ya. Terus guru menutup doa, iya. Untuk waktu di sini kita sesuaikan aja dengan jam di sekolah ya. Misalkan untuk pendahuluan butuh waktu berapa menit, untuk kegiatan inti berapa menit, sesuaikan aja. Sumber dan media pembelajaran kita sesuaikan buku yang ada di sekolah. Ya, udah selesai. Di sini nama kepala sekolah, nama guru. Ya, baik, itu mungkin sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita diskusi aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.